Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Fokus Terkini. Kali ini masih bersama saya Ardianto Wijaya dan masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 4 dan juga yang tersambung via daring. Ada Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Bang Viva masih mendengar suara saya ya? Masih mendengar, Mas Baik, Adi. tanggapannya Bang, tadi yang sudah sempat disentil sama Mas Umam terkait dengan KIB, yang masih belum menentukan capres, tapi ternyata nanti ada strategi yang mungkin disiapkan ini. Ya, yang pertama catatannya dari aspek regulasi, pemilu 2024 adalah sama dengan pemilu 2019, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang itu merupakan kodifikasi dari 3 undang-undang. Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan yang ketiga Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. Jadi dikodifikasi, dijadikan satu menjadi Undang-Undang Pemilu. Pada proses pembahasan Undang-Undang Pemilu, saya pada waktu itu menjadi pansus dan mengetahui tentang perdebatan detail terhadap suasana isi pasal dari Undang-Undang Pemilu yang sekarang ini menjadi dasar hukum dari Pilpres 2024. Pernah diupayakan pada saat itu Undang-Undang Pemilu masuk di prolegnas untuk direvisi, tetapi pada tahun 2021 dikeluarkan dari prolegnas, sehingga sekarang ini undang-undang yang dipakai di pemilu 2024 adalah undang-undang sama dengan pemilu 2019. Hanya nanti soal daerah otonomi baru Papua itu akan ada perpu. Jadi dalam hal ini seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold itu menyepakati aspek regulasi dari Undang-Undang Pemilu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PAN tidak bergerilya karena PAN sudah ada di KIB dengan Golkar dan dengan P3. Banyak tafsir politik, apakah nanti KIB untuk Ganjar? Boleh, Mas Umam. Apakah KIB untuk Mas Anies? Boleh, Mas Fakhri. Apakah KIB untuk Zulkifli Hasan atau Pak Erlangga? Boleh. Karena sekarang ini KIB belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan secara resmi. Sekarang ini KIB sudah menyelesaikan platform perjuangan KIB, dan yang kedua sudah membuat program kerja yang namanya Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional Paten yang berlaku untuk 10 tahun mendatang dengan cara adalah bagaimana dalam Pilpres 2024 ini KIB bisa memenangkan kompetisi secara demokratis di pemilu 2024. Jadi dengan dasar seperti itu, maka proses politik ya menjelang Pilpres ini sudah diatur seluruhnya di Undang-Undang Pemilu. Nanti pendaftaran secara resmi September 2023, masih lama. Masih lama. Kalau ada yang mengatakan untuk apa ada koalisi tapi belum menentukan pasangan calon, sabar dulu, sabar ya kan, karena ini proses masih terus berlanjut dan seluruh partai politik tentunya akan menyerap aspirasi. Saat ini secara resmi yang sudah sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu tentang presidensial threshold, yaitu PDIP dan KIB yang sudah lolos presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Sedangkan sekarang kita tunggu bagi partai politik yang belum menentukan koalisi, tentunya itu akan menjadi hal yang menarik. Saya rasa semakin banyak pilihan rakyat dengan adanya semakin banyak calon-calon yang akan maju, itu menunjukkan bahwa proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari proses politik untuk elektoral, ya memang itu seluruh partai melakukan hal seperti itu. Tetapi intinya kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa undang-undang yang dipakai ini adalah menjadi dasar dari seluruh proses politik yang ada, dan proses politik ini harus dapat mendewasakan dan meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka punya
pikiran yang rasional, objektif untuk menentukan pilihan sendiri, baik di Ya. pileg maupun di pemilu presiden. Oke, Bang Viva, artinya kalau Mas. tadi saya tangkap begitu, artinya Anda juga masih Golkar, P3, PAN, ini kan juga masih terus apa ya, setidaknya tidak terburu-buru begitu ya, pesan yang saya tangkap begitu untuk bisa menentukan capres-cawapres. Tapi artinya ini ada kemungkinan juga untuk koalisi lain bergabung atau seperti apa? Atau sudah dijajaki juga, jangan-jangan begitu? Ya, boleh aja. Ini kan tergantung pada proses dan dinamika politik selanjutnya. Karena KIB ini melakukan pendekatan kepada bagaimana cara membangun penggabungan partai sesuai dengan undang-undang pemilu untuk tidak mengatakan terminologi koalisi gitu, Mas Fahri, tapi penggabungan partai, ya, penggabungan partai sebelum pelaksanaan Pilpres dilaksanakan, lebih pada pendekatan platform dan pendekatan program untuk 10 tahun mendatang. Oke. Nah, nanti dari situ akan dipilah, diseleksi kira-kira figur yang berkompeten dan punya kemampuan untuk menjalankan program akselerasi transformasi ekonomi nasional dari KIB ini siapa. Dipilih. Jadi kalau dan kemudian ini menjadi tafsir yang macam-macam, ya silakan saja, tidak apa-apa. Oke. Dipilih dan dipilah, diseleksi begitu ya, karena untuk bisa menjalankan program-program yang sudah disusun oleh KIB. Mas Umam, saya minta tanggapannya. Kalau tadi kan sudah dijawab tuh, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh perwakilan dari KIB. Saya agak tergelitik dengan statement Mas Jaya tadi, kalau mengatakan KIB itu tidak tergesa-gesa. Sebenarnya bukan tergesa-gesa, tapi belum berani menentukan keputusan. Belum berani menentukan keputusan. Kenapa? Artinya kenapa? Kalau Anda baca... Karena keputusan dari KIB sendiri per hari ini masih tersandra oleh keputusan PDIP. Wah, bahasanya tersandra. Nah, oleh karena itu kita kembali ke konteks tadi perdebatan awal. Jadi sebenarnya ini kan sebuah rezim sistem kepemiluan yang memang menggunakan sistem Opov, one person, one vote. Dan oleh karena itu siapapun yang memenangkan, jadi rezimnya betul-betul rezim elektabilitas. Nah, terlepas dari tadi titik kelemahan yang disampaikan oleh Bang Fahri, memang sebuah rentang mungkin belum masuk pada masa kampanye, tetapi masing-masing kandidat yang potensial memiliki ruang yang lebih leluasa untuk memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri, menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Setidaknya itu kemudian bisa menghadirkan informational input kepada pemilih. Karena bagaimanapun juga kalau misal ruang itu tidak kemudian tidak diberikan ruang yang selayaknya gitu, yang memadai, maka kemudian agak susah pemilih untuk mendapatkan sebuah pilihan yang lebih proporsional. Artinya contoh begini, Mas. Di 2004 dulu, di awal-awal 2004, itu praktis waktu itu Bu Mega masih cukup powerful karena beliau berada di pemerintahan, beliau incumbent. Tetapi begitu kemudian ada ruang komunikasi publik, informational input yang masuk ke masyarakat kemudian menguat, maka ada tokoh baru yang berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi kepemimpinan yang akan datang. Di 2014 juga relatif sama. Di fase awal 2014 itu Pak Prabowo masih cukup leading. Saya masih ingat dulu Bang Fahri one of the frontliner di sana. Meskipun sekarang sepertinya agak bergeser ini Bang ya. Nah, tetapi kemudian memasuki momentum pemilu ada crossing yang signifikan ketika masing-masing kontestan kemudian mengkontestasikan narasi mereka, argumen mereka, termasuk at least by popularity. Jadi dengan menunjukkan bagaimana merakyat, menyapa publik dan lain sebagainya, ternyata itu matter bagi masyarakat kita. Terlepas dari kualitas literasi masyarakat kita. Nah, dan yang kemudian terjadi ke depan mungkin juga akan sama. Artinya apa? Sekarang praktis sekitar 13, 14 atau maksimal 15 bulan menuju 14 Februari 2024. Artinya hasil survei per hari ini, kalau misal kemudian masing-masing kandidat diberikan ruang yang lebih leluasa, lebih memadai untuk mengkomunikasikan cara pandang, gagasan, karakter individu, penerimaan publik juga akan berubah. Artinya hasil survei per hari ini berpotensi mengalami crossing lagi. Ada pihak yang mungkin sekarang berada di bawah, kemudian dia bisa melompat menjadi kuda hitam. Atau kemudian menjadi pihak yang semakin diperhitungkan menjelang nanti di momentum 14 Februari 2024 mendatang. Jadi to some extent dalam konteks demokrasi, terlepas dari sejumlah kritik konstruktif tadi yang disampaikan Bang Fahri, ada ruang yang cukup memadai bagaimana kemudian
bagian dari pendidikan politik, civic education, Ya. dan juga peningkatan literasi masyarakat kita yang relatif terbatas. Jadi silakan masing-masing memaksimalkan mesin komunikasinya, tetapi yang terpenting kekuatan yang akan menentukan seseorang menjadi presiden atau tidak itu rumusnya 3. Ada sahabat saya yang merumuskan 3 itu. Nah, pertama adalah elektabilitas, Oke. yang kedua adalah koalisi, Ya. dan yang ketiga adalah logistik. 3 itu adalah sebuah kekuatan yang integral. Hilang satu kekuatan, maka means nothing. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau ada kekuatan yang mampu mengkonsolidasikan itu sampai pada titik finish di 2024, dia berpotensi menjadi the potential leader bagi Indonesia ke depan. Tapi, kalau ada figur elektabilitasnya kuat, tetapi tidak mampu membangun basis koalisi yang memadai, Belum lagi logistiknya tadi. karena ada resistensi yang kuat, Ah, mungkin tidak memiliki tokoh yang marketable, Ya. politically marketable untuk ditawarkan kepada publik, dan logistik juga mungkin kalau dalam bahasa Bang Fahri, masih belum deal. 1 belum deal, 2 pendukungnya ini Oke. banyak yang dari basis Ya. Fukoro gitu ya. Nah itu berpotensi dia terdegradasi. Artinya Ya, ya. ini sebuah proses politik, diakui Ya. atau tidak, sebuah proses politik, dan ini realitas demokrasi. Oke, Mas Umam. Bagaimana Ya. kemudian kita meningkatkan kualitas itu ke depan. Oke, Bang Fahri, tadi komentar dari Mas Umam, ternyata KIB masih tersandra PDI tadi. Terus belum lagi masalah logistik yang Anda terus ada suarakan terkait dengan belum didelan. Tapi benar bohir ini ada kan, Bang, prakteknya? Ya lagi-lagi ini kan kalau saya kritik tadi Mas Viva sebagai pembuat aturan ya yang sedang berlangsung ini, kan memang yang tidak ada itu adalah aturan teknis tentang mau kita apakan ini waktu 11 bulan ini gitu. Oke. Kan ini kan sebenarnya kan mengganggu sebenarnya. Ya Pak Jokowi terganggu, bukti terganggunya adalah Nasdem itu sudah kena hukuman sebenarnya kan. Secara tidak langsung begitu ya? Langsung tidak langsung. Langsung Dan tidak di langsung, Nasdem oke. sendiri terjadi goyah juga gitu, ya kan. Beberapa pengurusnya mundur, ya kan. Ada yang dipecat seperti Bang Zulfan. Dan kemungkinan pasca G20 kemarin ini dalam evaluasi kemungkinan terjadinya konsolidasi daripada koalisi pemerintahan. Dan bisa-bisa Nasdem dikeluarkan dari situ. Instabilitas ini kan sebenarnya nggak perlu ada kalau aturannya ada gitu. Tapi kan kita nggak mau membuat aturan ini mau diapain gitu. Saya sih sebenarnya ada 2 aja ya. Tahap 1 kalau memang 11 bulan ini mau diisi oleh perdebatan platform seperti kata Bang Viva tadi, ya ayo serius. Gitu loh. Lahirkan sebuah buku, ya kan? Nanti ada buku namanya Program Kerja Koalisi Perubahan, ya kan? Ada program kerja Koalisi Indonesia Bersatu, ada tadi PDIP kata kemungkinan bikin program kerjanya PDIP tanpa koalisi, atau program kerjanya Gerindra PKB sebagai koalisi. Ayo perdebatkan itu. Yang isinya kan kira-kira 3. 1, apa masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Yang kedua, apa solusinya program kerja untuk sekian pada saat nanti mereka berkuasa? Sebab mereka ini kan legislatifnya juga sedang akan dipilih kan. Yeah. Dan yang ketiga, siapa juru bicara Anda gitu loh. Nah juru bicara itu nanti bisa digradasikan gitu. Ada juru bicara untuk DPR, ada juru bicara untuk DPRD tingkat 2, ada juru bicara sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kalau clear ini, lalu kemudian terselenggaralah perdebatan selama 11 bulan ini yang menarik, gitu loh. Sehingga nanti pada saat kita pemilu, ketika rakyat milih itu basis pemilihannya itu udah pengetahuan. Bukan emosi, bukan politik aliran gitu loh. Bukan identitas gitu. Nah, ini yang tidak ada gitu. Satu, yang kedua, saya kan termasuk yang menginterpretasikan konstitusi yang mengatakan bahwa dalam konstitusi kita mengandung primary, artinya putaran pertama. Karena di Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa pasal 6A ayat 2 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dinyatakan menang apabila dia memenangkan popular vote 50% plus 1
atau electoral vote berbasis provinsi 50% plus 1 dengan suara minimal di daerah dia menang itu 20% gitu. Dan itu sulit dicapai pada putaran pertama. Artinya sebenarnya ada kesempatan pada putaran pertama yang saya bayangkan setiap partai itu akan punya program sendiri. Program-program sendiri. Akan punya identitas sendiri, akan punya ideologi sendiri, akan punya jubir dan calon sendiri. Baru enak kita nonton pertarungannya gitu loh. Karena akan ada anomali partai yang tiba-tiba 7 tahun saling berpecah, sekarang kayak misalnya dalam kasus Demokrat, Nasdem dengan PKS. Ya kan hampir 7 tahun mereka berpisah jalan, sekarang gabung. Belum Itu pernah kan berkoalisi loh, belum dan baru pernah, kali ini kan. mesti ada Demokrat gitu kan. penjelasannya gitu Iya, loh. iya. Mesti ada penjelasannya. Oke. Kenapa mereka bergabung Iya. gitu. Nah, yang kedua sebenarnya kalau itu diakomodasi maka semua orang bisa maju atau kalau dengan koalisi ya mau pakai tiket lama gitu. Yap. Tapi kalau dengan tiket lama usulannya itu adalah harusnya bertarung untuk ngerebut tiket dulu Oke. gitu loh. Ya. Kalau dapat mereka mengkampanyekan seorang calon presiden, kalau partai-partai ini menang dapat 20%, ya. maka dia akan jadi calon presiden. Barulah nanti di Februari calon presidennya yang tarung. Oke. Legislatifnya cukup gitu loh. Ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya enak. Kalau sekarang ini mohon maaf aja saya ngomong sama Bang Viva ini gitu. Kan nggak ada aturannya ini, kan kacau ini jadinya. Dan itu yang terus didorong oleh Gelora salah Iya, satunya harusnya begitu ya. pembuatan aturannya supaya 11 bulan Komitmen. ini energi kita untuk apa gitu Baik. loh. Ya, Itu kita yang nggak masih ada. Oke, kita masih terus berdiskusi malam hari ini terkait dengan peta jalan koalisi 2024 yang masih belum saya dengarkan terkait dengan Bohir tadi Bang Fahri mungkin nanti akan jawab usai jeda saudara. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.